Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanansil Minadia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan nomor pokok mahasiswa 19110 386. Di sini, saya diberi kesempatan untuk menjelaskan sebagian materi dari mata kuliah Analisis Perilaku Organisasi yang diampu oleh dosen kami, Pak Aditya Pradipto MPD, mengenai kekuasaan dalam organisasi. Studi tentang kekuasaan dalam organisasi memanglah sedikit. Maka dari itu, kita kutip setiap poinnya dari para ahli yang mengemukakannya. Yang pertama ada definisi kekuasaan. Kekuasaan menurut Wagner and Hallenbeck, kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan membujuknya untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka tolak, baik untuk mempengaruhi perilaku orang lain ataupun untuk melawan pengaruh yang tidak diinginkan. Menurut Charles McClellan, kekuasaan adalah satu jenis kebutuhan yang dipelajari selama periode masa kecil dan dewasa seseorang. Kebutuhan akan kekuasaan ini punya dampak berbeda pada cara orang berpikir dan berperilaku. Umumnya, orang yang tinggi NPO-nya atau kebutuhannya bersifat kompetitif, agresif, sadar prestis, cenderung bertindak, dan bangga ketika bergabung ke dalam kelompok. Hakikatnya, kekuasaan adalah kendali atas perilaku orang lain dan kekuatan yang kita gunakan agar sesuatu hal terjadi dengan cara disengaja, di mana pengaruh apa yang kita gunakan saat kita menggunakan kekuasaan. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan. Kekuasaan dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer serta kepentingan organisasi. Yang kedua ada batasan-batasan dalam kekuasaan. Terdapat batasan-batasan tertentu bagi seorang dalam menjalankan wewenang dan kekuasaannya. Batasan-batasan tersebut bisa dari dalam atau internal atau dari luar, eksternal. Bantuan internal meliputi anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi, anggaran budget, kebijaksanaan, peraturan, dan prosedur serta deskripsi jabatan. Batasan eksternal atau dari luar meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, perjanjian kerja kolektif, perjanjian dengan pihak luar organisasi. Yang ketiga ada unsur-unsur kekuasaan. Kekuasaan terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama adalah tujuan. Tujuan dapat digunakan dengan yang baik dan yang tidak baik. Tujuan dari penggunaan kekuasaan biasanya akan mempengaruhi cara yang dipilih oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Yang kedua, cara. Jika pemegang kekuasaan memiliki tujuan yang baik, maka cara yang dipilih juga akan baik. Dan sebaliknya, jika pemegang kekuasaan menghendaki tujuan yang tidak baik, maka cara yang digunakan juga tidak baik. Misalnya dengan cara mengancam. Terakhir, hasil. Kekuasaan dapat dilihat dari jumlah individu yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi, dan seberapa besar pengaruh kekuasaan tersebut. Pimpinan yang menggunakan kekuasaan dengan efektif
sehingga mampu menumbuhkan motivasi karyawan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan lebih baik. Namun, pimpinan yang tidak mampu memakai kekuasaan dengan efektif sehingga aktivitas untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas tidak dapat dilakukan dengan baik. Keempat, ada jenis-jenis kekuasaan. 5 jenis kekuasaan menurut French and Raven dalam buku Handbook of Public Quality Management tahun 2001, yaitu A. Expert. Expert adalah kemampuan mengatur pada orang lain serta seputar informasi, pengetahuan, dan kepakaran. B. Referent. Referent adalah kemampuan mengatur pada orang lain perasaan seputar penerimaan dan pengakuan personal. C. Reward. Reward adalah kemampuan mengatur pada orang lain sesuatu yang dikehendaki atau menghilangkan juga mengurangi sesuatu pada yang tidak mereka kehendaki. D. Coercive. Coercive adalah kemampuan mengatur pada orang lain sesuatu yang ia tidak kehendaki atau menghilangkan juga mengurangi sesuatu yang tidak ia hendaki. E. Legitimate. Legitimate adalah kemampuan untuk mengatur orang lain perasaan, kewajiban, dan pertanggungjawaban. Yang kelima ada sumber kekuasaan. Menurut Stephen P. Robbins, sumber kekuasaan dikategorikan ke dalam 2 fokus, yaitu A. Kekuatan formal. Kekuatan formal didasarkan posisi individu dalam organisasi. Kekuasaan formal juga bisa datang dari kemampuan seorang pejabat melakukan tindak koersif, reward, juga otoritas. B. Kekuasaan personal. Kekuasaan personal datang dari individu sendiri. Mereka tidak harus punya posisi formal untuk berkuasa. Orang-orang yang berkompeten bekerja, kendati bukan manajer atau pimpinan, bisa berkuasa. Kekuasaan ini datang dari karakteristik unik mereka. Dan yang terakhir, keterkaitan kekuasaan dalam organisasi. Dalam Kamus Ilmu Politik, terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan, power, seperti influence, pengaruh, persuasion atau persuasi, force atau kekuatan, coercion, kekerasan, dan lain sebagainya. Influence adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Persuasion adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Force adalah penggunaan tekanan fisik seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis pihak lain agar melakukan sesuatu. D. Coercion. Coercion adalah peragaan kekuasaan atau ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan. Variasi yang dekat dari kekuasaan adalah kewenangan atau authority.
kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum, atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Contohnya, seorang polisi yang bisa menghentikan mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan, tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari undang-undang lalu lintas. Mungkin cukup pembelajaran mengenai kekuasaan dalam organisasi. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.